nggak sempat ngambil video karena hujan, terus barang banyak. Jadi aku mah yang ingatkan, kamu ndak ke toko Indo? Iya, aku ke toko Indo, terus di itu teh tadi sama Kuma dianterin. Sekalinya sampai di toko Indo ternyata Kuma bayarin. Jadi aku bilang jangan, ndak usah, karena Kuma itu orangnya peka banget. Apa yang saya mau gitu di hati itu selalu dia belikan gitu. Apa yang kita tanam insya Allah itu yang kita tuai. Itulah kata-kata dari motivasi dari Epi ya buat teman-teman di luaran. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang lain, karena kelak kita tidak tahu kebaikan kita itu pasti akan dibalas dengan sesuatu berbeda gitu. Jadi parah guys. Nah, seperti terlihat tas pun dikasih plastik-plastik. Hawanya ini aku udah pakai jaket gini. Kita lewat lagi ke sini guys seperti biasa. Kalau ke pasar aku lewat ke sini agak trauma dikit. Asli dinginnya guys. Itu payung pun dibawa angin ini guys. Ini anak-anak sekolah pada pulang. Dan ini udah dingin banget guys. Ini masih langsung. Ini dinginnya. Ya, akhirnya. Untungnya di Hong Kong itu nggak ada hujan salju ya. Ada biasanya katanya, tapi jarang terjadi gitu. Sama dengan di Cina. Jadi bagusnya di situ. Cuma memang aku nggak suka hawa dingin, sedangkan AC saja aku kalau kedinginan langsung matiin gitu. Sampai aku batuk-batuk keras, udah batuk kan, tambah keras batuk karena kedinginan. Untung aku nggak punya penyakit riwayat asma. Yang punya penyakit riwayat asma itu lebih parah lagi kalau kena dingin guys. Jadi aku nanti nggak tahu bilang apa ya. Sampai tadi Kungkung itu keluar lagi, kamu kan udah bawa payung gitu. Aku bilang aku malas buka payung di saat nunggu Siva, nanti buka tutup di dalam Siva gitu. Masuklah, saya bilang jangan tungguin aku, ini hujan di luar. Alhamdulillah ya Kungkung itu walaupun gitu dia perhatian banget. Kalau aku sakit itu pasti dia nanya terus, kamu masih ini tidak, kamu pakai baju tebal gini emang banyak. Alhamdulillah ya, aku sudah tidak punya kakek, dan di sini aku jaga kakek kayak kakek sendiri. Dia memperhatikan aku, walaupun segi bahasa aku kurang, tapi aku mengerti cara dia menyampaikan sesuatu itu ke aku gitu. Aku ngerti dan aku tidak bisa untuk membalas penyampaian dia cuma dengan cara bahasa isyarat gitu. Alhamdulillah dia gitu, anaknya juga Kuma begitu. Alhamdulillah, itu yang Epi syukuri. Makanya kita itu selama hidup jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang lain, karena kelak kita tidak tahu dimanapun kita berada, suatu saat pasti orang lain akan membalas kebaikan kita, entah itu di mana. Dan itu yang aku rasakan, walaupun aku mungkin punya kebaikan sama seseorang itu bisa tidak seberapa gitu. Mungkin di situ Tuhan sudah mengatur segalanya ya guys. Jadi buat teman-teman di luaran, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jangan pernah merasa saya tidak mampu untuk berbuat baik kepada orang lain. Aku pun kekurangan, ngapain aku berbuat baik sama orang lain. Jangan pernah merasa punya pemikiran begitu. Kalau kita niat berbuat baik sama seseorang bukan karena kita harus memberi
uang saja. Berbuat baik sama seseorang itu dalam segala hal ya guys. Jadi kita membantu seseorang itu dengan pamrih gitu. Apapun itu, yang penting kita ikhlas. Seberapapun itu kebaikan kita sama orang lain, yang penting kita ikhlas. Itu intinya. Karena aku memang dari kecil gitu, memang diajarkan sama orang tua aku untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, dan jangan pernah kamu selalu memberi tangan di atas. Kamu harus melihat ke bawah, dan kamu harus bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa harus dibalas begitu. Jadi itu, karena kita tidak tahu kehidupan di dunia itu umur kita sampai di mana. Kita tidak tahu, mau muda, mau tua, mau nenek, mau bayi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, bisa kapan saja diambil. Jadi selagi masih hidup berbuat baiklah. Itu pesan aku ya guys. Karena memang itu yang aku rasakan dan kejadian nyata dari diri aku. Oke guys, ini sambil cerita Epi ya guys, udah sampai di biasa tempat Epi sama Kuma. Mungkin teman-teman tidak bosan dengan jalan ini. Tuh. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow, they go so fast. You see it when you close. Karena ini udah di dalam yang iu kita tutup. Tuh. Sampai gini ya. Kita tutup payungnya dulu. Ini ada les ini. Cantik banget ya guys. Aku mulai mumet guys, karena memang aku nggak tahu kenapa di Indonesia ya, mulai dari kecil kalau yang namanya naik mobil itu pasti mabok. Tapi kalau bawa mobil sendiri nggak mabok, aneh. Memang cocoknya
jadi supir mobil kayaknya. Cocok jadi supir. Doakan semua ya guys. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa membahagiakan keluarga Epi, terutama anak-anak Epi bisa kuliahnya sampai kelar, sekolahnya sampai selesai, dan bisa menjadi anak-anak yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa, buat pendidikannya, dan berguna buat masyarakat nantinya kalau sudah selesai kuliah, bisa bekerja. Dan Epi sudah lepas mungkin tanggung jawab besar Epi untuk menguliahkan, menyekolahkan, jadi tinggal Epi lanjutkan kehidupan mereka untuk keseharian Epi bersama anak-anak, kebersamaan. Itu yang Epi berdoa sekarang itu. Epi di Hongkong itu selalu berdoa di setiap sholat Epi, mudah-mudahan kelak Epi bisa bersama lagi sama keluarga Epi, anak-anak Epi tentunya, terutama bisa hidup bersama sama mereka di sisa umur Epi yang Allah beri. Insya Allah, mudah-mudahan, doakan ya guys. Ini sebenarnya kerja di Hongkong itu dapat motivasinya banyak banget ya. Dan saat kerja di Hongkong ini Epi bisa membuka otak untuk memotivasi buat aku sendiri ataupun orang lain. Dan mungkin Tuhan baru buka, kenapa enggak dari dulu, padahal aku main-main gadget itu dari main internet itu dari lama, cuma Epi enggak mikir ke situ gitu. Cosan casan. Dan ini udah sampai di ini ya, udah sampai di depan lift. Nanti Epi ambil videonya di depan rumahnya Kuma ya. Ini udah buka. Oke, lanjut. Halo, Cosan Kuma. Cosan. Cosan. Hah? Tangje holo ya. Tangje holo ya. Cham to pun ko chuno. Oh, sapa. Lo iya. Lạnh chỗ lắm. Oke guys, Epi tadi Epi udah ada di tempat penungguan Siva yang ada di Tin Shui Wai seperti biasa. Dan Epi tadi belanjanya nggak sempat ngambil video karena hujan, terus barang banyak, jadi Epi nggak sempat obrak-abrik bawa ini, rempong kanan kiri, mana bawa payung. Seandainya mungkin nggak bawa payung, mungkin Epi bisa tadi bawa ambil video ya guys. Jadi Epi saat ini tuh seperti yang terlihat tunggu Siupa belum datang. Jadi tadi ada cerita ya guys, karena memang Epi suka kecap dan sambal botolan, sambal ABC botolan. Jadi Epi tadi ke toko Indo dan beli Indomie. Karena itu pun Kuma yang ingatkan, kamu ndak ke toko Indo? Iya, aku ke toko Indo. Terus di itu teh tadi sama Kuma dianterin. Sekalinya sampai di toko Indo ternyata Kuma bayarin. Jadi aku bilang jangan, ndak usah, karena tadi juga kan sudah dibelikan lombok setiap minggu, selalu dibelikan. Dia bilang ndak apa-apa katanya gitu, untuk kamu sarapan. Jadi tadi beli mie, beli kecap, beli
apapun tadi kebutuhan Epi dibayarin sama Kuma. Alhamdulillah ya guys. Jadi memang selama ini biasanya Kuma juga ngasih uang gitu 200.000 untuk belanja, tapi karena memang setiap minggu sama-sama belanjanya, jadi Kuma biasa nawarin, kamu mau beli apa, dan tadi pun ditawarin kamu mau beli roti, dan tadi ya boleh aku bilang. Jadi tadi beli roti tawar, yang tadinya memang aku mau beli roti juga, dan kebetulan tadi Kuma pas aku tunggu si Upa WhatsApp Epi, dia lagi rebus ubi dan sukmai atau jagung. Kebetulan aku bilang, enak hujan-hujan nih makan ini, karena itu hari yang dibeli udah habis. Saya bilang gitu, ubi jalar yang ungu udah habis. Bobo sama aku, karena Kungkung kan udah terlalu suka. Jadi akhirnya Kuma tadi udah beli jagung nih lagi sama ubi dibelikan. Jadi Kuma itu orangnya peka banget, apa yang saya mau gitu di hati itu selalu dia belikan gitu. Dia peka banget, pokoknya gimana ya, apa yang aku rasakan itu dia peka gitu. Jadi alhamdulillah punya majikan yang bersyukur banget. Walaupun di desa, Epi sangat bersyukur. Ya itu guys cerita Epi tadi. Dan minggu lalu Epi mungkin di video yang aku Epi upload tadi mungkin ada ya videonya, tapi Epi ndak up terlalu banyak karena itu memang menyangkut ya hal-hal sensitif. Dan itu minggu lalu Kuma juga ngasih Epi BH gitu 2 pasang, dibelikan BH. Epi kaget kok dibelikan BH gitu, kadang baju, kadang jaket gitu. Jadi alhamdulillah Kuma itu orangnya pengertian, walaupun dia ndak pernah ngambil pembantu sebelumnya di rumahnya gitu, ndak pernah itu di rumahnya ada punya pembantu gitu. Tapi alhamdulillah Kuma itu orangnya peka banget sama Epi. Jadi alhamdulillah itu yang Epi syukuri selama di negara Hong Kong, yang Epi ndak pernah bayangkan dapat majikan sebaik, dan apa yang kita tanam insya Allah itu yang kita tuai. Itulah kata-kata dari motivasi dari Epi ya buat teman-teman di luaran. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang lain, karena kelak kita tidak tahu kebaikan kita itu pasti akan dibalas dengan sesuatu berbeda gitu. Jadi oke guys, segitu aja videonya. Nanti Epi lanjut di rumah bongkar belanjaan apa saja. Jadi Epi saat ini Epi tunggu si Upa. Keadaan hujan, jadi orang-orang nunggunya tuh di dalam situ ya. Tuh hujan. Juga nunggunya tuh di sana tuh. Pakai puyung. Tuh. Lumayan hujannya hujan gerimis gitu, tapi anteng gitu. Jadi bisa basah. Ini aja Epi udah basah, Epi males buka payung lagi. Terus tadi juga ya sebelum pergi tunggu si Upa dari rumah itu, Kungkung tungguin Epi di depan rumah. Sementara hujan, dia bilang kenapa ndak bawa payung gitu. Aku bilang aku bawa payung di dalam tas, dan ndak ngasih keluar karena ndak lama si Upa datang gitu. Jadi Epi bilang sama Kungkung, ndak usah tunggu, ini hujan, masuk ke dalam aja. Epi bilang begitu, nanti ada mobil kok. Epi ndak bakal jalan karena ini kan hujan. Epi nungguin di depan rumah. Kebetulan ini kan Epi bawa topi, jadi ndak terlalu membasahi. Karena kan nunggunya di bawah pohon, Epi bilang begitu. Ini Kungkung ada merasa was-was kalau lihat Epi itu bepergian kayak mau libur. Kalau misalkan musim dingin dilihat kurang pakai baju, itu biasa dia bilang ngingatin, kamu cukup enggak pakai baju, hangat tidak, nanti kamu sakit gitu. Alhamdulillah ya Allah, sampai aku biasa ngeluarin air mata. Ya Allah, ternyata ini kok posisinya ngebalik gitu. Terus kebetulan memang Epi sudah enggak punya orang tua, dua-dua udah meninggal, yang kakek yang pelihara Epi itu dan nenek. Jadi kasih sayang itu yang Epi rawat ini seperti nenek sendiri. Jadi dia walaupun bahasa Hong Kong yang mungkin Epi ndak bisa menjawab, tapi Epi ngerti. Tapi
Epi rasakan gitu kasih sayang mereka itu sama Epi kayak gimana gitu. Walaupun kadang itu Epi sama Kungkung ini yang sering baku adu debat gitu. Kadang tidak sepemahaman apa yang disuruhkan dokter, apa yang diharuskan sama anak-anaknya bertepuk sebelah tangan, tolak belakang, bukan bertepuk sebelah tangan, berbelakangan gitu loh. Tidak sama apa yang dimaui anaknya, beda yang dimaui orang tuanya. Jadi kadang perdebatan itu kadang tak gitu, tak gitu. Maksudnya bisa, tidak bisa, aku bilang gitu. Langsung aku bilang bisa, tidak bisa. Akhirnya Epi ngalah gitulah, daripada berdebat, udah ikutin aja kemauannya gitu. Yang memang harus, tapi kalau yang memang nggak bisa Epi debat juga. Epi ngelawan, tapi maksudnya ngelawan beda ya. Kalau ngelawan orang yang judes, tidak ada rasa gimana hati kita, beda dengan ngelawan itu. Jadi akhirnya dia nyaman juga sama Epi. Alhamdulillah ya udah dapat majikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman juga di luaran bisa merasakan yang Epi rasakan, bisa memposisikan di tempat kerja yang teman-teman jagain orang tua itu, memposisikan di tempat kerja tuh, anggaplah dia itu sebagai orang tuamu atau nenekmu atau kakekmu sendiri ya guys. Itu pesan dari Epi sendiri ya. Itu tergantung kalian masing-masing yang menyikapinya gimana tentang pesan baik-baik dari Epi. Pesan baiknya boleh diambil, pesan tidak baiknya di skip aja. Oke. Kebetulan ini mobilnya sudah mau datang, jadi Epi nanti lanjut di rumah bongkar belanjaan di musim hujan lagi ya guys. Itu seperti yang terlihat